Pasukan dipusatkan di desa Kale. Desa Nganjur kami rasa yang paling bagus untuk jadi sasaran. Bagaimana, Raden? Rastam. Ya, Den. Ungkapan kami rasa umumnya menyatakan ketidaktegasan. Beri sebuah kepastian, iya atau tidak. Desa Ganjur jadikan sasaran awal. Desa Ganjur mempunyai hutan dan tempat-tempat yang baik untuk bersembunyi jika sewaktu-waktu kita dikejar oleh tentara kerajaan. Itu lebih pasti. Sasaran kita yang lebih utama. Kita upayakan bisa memecah perhatian mereka. Buat kesan bahwa wilayah Madangkara tidak aman. Semuanya sudah kami persiapkan. Andika membawa Regu Gajah Meta ke desa Ganjur, membawa daftar orang-orang kaya yang culas yang hendak kita jarah. Dan Regu Sima menuju desa Wukir. Rastam. Ya, Den. Regumu ikut aku. Katakan pada Subala agar menyiapkan segala perlengkapannya. Siap. Ya, kita bertemu di Bukit Kelabang sebelum fajar. Anjing Kuntala. Kalian tunggu di sini. Iya. Saya akan menghargai usaha kalian sesuai dengan lamanya waktu perawatan dan mutu perawatan itu sendiri. Sebenarnya ini juga untuk kalian. Semakin bagus kalian merawatnya, semakin tinggi nilai jualnya. Bagaimana, Pak? Setuju penawaranku tadi? Ya, saya terserah Tuan saja. Asalkan dapat untung buat makan. Sendiko, Gusti. Ada apa kamu di sini? Hah? Kehormatan besar Gusti Senopati mau memperhatikan keadaan rakyat di desa ini. Aku tidak
Tidak perlu kepura-puraanmu. Percuma. Apa yang kau lakukan di sini? Hah? Gusti Senopati, kami sedang Kamu mempengaruhi rakyatku, hah? Tidak, Gusti. Kami sedang membeli hewan-hewan rakyat. Hei, benar apa yang dikatakan Gotawa itu? Benar, Gusti. Hei, kamu. Dari mana kamu semalam? Semalam hamba tidak kemana-mana, Gusti. Kami hanya main dadu di rumah. Betul, Gusti. Jangan cengengesan. Betul ya? Betul main dadu? Betul, Gusti. Masa sama Senopati kami berbohong? Ini buktinya, Gusti. Wah, Janur Gunung, ada tamu besar di desa kami. Selamat datang kami ucapkan pada Gusti Senopati. Diam. Jangan berpura-pura. Semalam ada yang melihat kau di kampung Ganjur. Berarti, orang yang melihat hamba di desa Ganjur sudah juling matanya. Brahma, kau sedang berbicara dengan seorang senopati. Hamba mengerti Senopati. Hamba hanya ingin menyatakan bahwa Gusti sudah diperbodoh oleh orang itu. Orangku sendiri yang melihat. Orang Gusti harus diperiksa. Dia sehat atau tidak. Karena hamba semalam tidak kemana-mana. Bohong. Apa yang kau bawa itu? Ular Gusti. Menjijikan. Siapa saja yang kau ajak merampok semalam? Tapi benar Gusti. Kami selalu bersama Juragan Gotawa. Sebagaimana Gusti Senopati lihat. Kami selalu menyertai dalam pembelian sapi-sapi rakyat. Tadi dengan siapa saja dia? Hanya dengan seorang gembala dan beberapa anak kecil. Lainnya? Paling hanya dengan sapi-sapinya, Gusti. Diam kau. Sekali lagi kau bicara, kusumpal mulutmu dengan tai sapi. Tahu? Brahma, ternyata kehadiranmu di sini menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Melihat perilakumu aku muak. Kepada kalian semua, terutama kau Brahma dan kau juga Gotawa, aku harap kalian tidak memandang sebelah mata atas kesungguhan pemerintah Madangkara dalam menegakkan keamanan di wilayahnya. Luar biasa indahnya. Orang yang melihat keindahan alam ini, kemudian tidak terkenang akan kehebatan penciptanya. Sungguh keterlaluan. Bagaikan lukisan? Lebih indah dengan lukisan manapun yang pernah diciptakan manusia. Ayahku pernah merencanakan membuat waduk, tapi sayang terbentur danau. Memang tidak sedikit biaya untuk membuat waduk. Kau tahu maksudku? Aku selalu bergetar setiap kali aku menyentuh kulit. Aku seperti tidak menginjak tanah manakala berjalan di dekatmu. Aku seperti mengambang. Kakang pernah membayangkan bagaimana hubungan kita kelak? Seolah kita diturunkan untuk saling merangkai nikmatnya kehidupan. Mari kita terbentang, harum, wangi,
Padu pun aku menunggu. Satu yang aku minta, jadikanlah aku sebagai bayanganmu. Berarti aku tidak bertepuk sebelah tangan. Saudara-saudara, para kepala desa, sudah 10 hari lebih di desa-desa tidak terjadi apa-apa. Aku yakin perampok itu sudah jerah. Mudah-mudahan mereka kapok dan tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk itu, kami segera kembali ke keraton. Ada usulan? Ada, Gusti. Ya, Sekembali Gusti dari sini, kami minta Gusti tetap mengirimkan prajurit kemari untuk mengadakan perundaan supaya para perampok tidak ada kesempatan untuk beraksi kembali. Di samping itu, ada rasa tentrem rakyat desa Kali, Gusti. Jika para pejabat keraton sering hadir di sini, pintu kami selalu terbuka lebar-lebar, Gusti. benar Gusti. Saudara-saudara, kalian tidak usah khawatir. Regu-regu pasukan pasti aku kirim untuk menjaga keamanan di sini. Bahagiakanlah mereka. Jika mereka bahagia, jayalah kerajaan Madangkara kita. Benar, Gusti. Menurut laporan di lapangan, kita tidak siap menghadapi serangan terbuka. Senjata yang kita miliki pun masih kurang. Dan sebaliknya, dia siap menghadapi prajurit Brahma. Kita hadapi dengan cara gerilya. Sekiranya jumlah mereka mampu kita atasi, baru kita siap. Kapan sesungguhnya kita bisa melawan secara terbuka, supaya kita tidak main kucing-kucingan dengan orang-orang Kuntala? Sesudah kita kuat. Sebab itu, kita harus senantiasa memberi kesadaran pada saudara-saudara kita dan mengajak mereka untuk berjuang membela tanah air. Untuk menghadapi perang terbuka, aku kira harus lebih ahli menggunakan senjata. Bagaimana kalau latihan perang gerilya kita tingkatkan? Peningkatan latihan perang gerilya hanya akan menambah kecurigaan. Telik sandi yang sudah tersebar di mana-mana. Saya lebih setuju kita adakan latihan secara terbuka. Artinya, diketahui pamong praja dan mendapatkan izin dari pemerintah. Kita katakan saja latihan untuk ketangkasan para pemuda di sini. Mana mungkin dia izinkan? Aku mengerti maksud Subala. Kalau kita minta izin untuk latihan ketangkasan melawan pemerintah, kalian sendiri sudah tahu. Tapi kalau kita minta izin latihan ketangkasan untuk menjaga keamanan desa atau untuk melawan perampok, itu mungkin ide yang menarik buat mereka. Artinya, sambil kita melatih mereka, kita mencari bibit-bibit pejuang yang akan menunjang perjalanan kita. Bisa. Bisa. Untuk urusan ini, aku tugaskan Subala. Saya siap. Tetapi, Masalah dana maksudmu? ya, bukan untuk saya. Tetapi untuk Sasralupit, Kertalinggar, dan Wirakpria. Mereka orang-orang yang rakus duit. Mereka akan cepat setuju apabila segalanya berdasarkan uang di depan mata mereka. Tidak
Tidak sia-sia aku menugaskan ini pada seorang calon senopati Madangkara. Maaf Gusti, boleh hamba bicara? Kenapa tidak? Bicaralah, Mantili. Menurut warta yang hamba dengar, orang-orang yang ditawan oleh saudara Kendala pernah menjadi durjana, maling, rampok. Tapi mereka sudah insaf, Gusti. Kesalahan mereka belum jelas, tapi saudara Kendala sudah menjatuhkan hukuman. Mantili, masalah keamanan wewenangku. Kau tidak usah ikut campur. Apapun urusannya rakyat adalah masalah kita semua. Kita tidak boleh sewenang-wenang. Kita tidak boleh menyalahgunakan jabatan. Asal tangkap tanpa proses pengadilan. Dengan dalih demi keamanan negara itu sendiri. Justru akan membahayakan keamanan negara itu sendiri. Jangan mimpi. Kekuatan Madangkara sangat disegani negeri-negeri lain. Kita kuat. Kita bisa menumpas saja yang menggoncang kelangsungan negara. Sebagai seorang senopati, yang hamba harapkan jangan sampai kejujuran sirna dari Madangkara. Hamba mohon, orang-orang bekas durjana yang sudah insaf diperiksa kembali melalui pengadilan dan dilepaskan kalau memang dia tidak bersalah. Mantili, aku yang terjun di lapangan. Aku yang lebih tahu daripada kau yang hanya bersolek saja di sini. Hamba mohon kepercayaan, Gusti. Demi kepercayaan rakyat pada Gusti, mohon dipertimbangkan saran hamba. Demi kewibawaan pemerintah, kita harus bersikap tegas, Gusti. Kewibawaan harus ditegakkan dengan kasih sayang dan keadilan, bukan sebaliknya. Itu kewibawaan banci. Kita harus tegas dan berani menggulung siapa saja yang kita anggap salah. Kau tahu, tangan besi yang sewenang-wenang sampai kapanpun tidak akan dapat memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Tangan besi hanya akan menimbulkan penindasan dan tirani yang berkepanjangan. Mantili, kau menghina aku di depan Baginda. Tidak, aku hanya mengingatkan agar kita tidak mengingkari bahwa kita sebagai pengayom rakyat. Justru kau mengotori kelangsungan pemerintah Madangkara. Terserah kalau kau menganggap begitu. Yang jelas, aku harus berpihak pada kepentingan rakyat. Kau berani menentangku? Kau pikir aku takut padamu? Mantili! Cabut senjatamu. Cukup! Maaf, Gusti. Kendala. Ya, Gusti. Mantili. Ya, Gusti. Berdirilah di tempat kalian masing-masing. Kendala berdiri di bidang ketertiban dan keamanan. Biarkan dia melakukan tugasnya tanpa pihak lain yang ikut campur. Sambang, kau di bidang pembangunan. Sedangkan kau Mantili di bidang kesejahteraan. Urusilah bidangmu itu sendiri. Jangan urusi yang lain. Gusti? Pasti Telik Sandi. Tangkap dia. Jangan sampai lolos. Jangan sampai Mantili tahu. Sendiko, Gusti.
Maksud busuk apa yang hendak dilakukannya padaku?